Dia kayaknya agak halu, jadi dia ngerasa kayak aku tuh pacarnya atau gimana gitu. Terus katanya aku mengkhianati dia lagi. Aku nggak ngerti. Kayak cinta sama inilah ya, sama pasangan ya. Kadang-kadang benci sama cinta tuh kan tipis batasnya ya Mas. Cara dimana aku pas wawancaranya ikutan nangis, dan semua kru yang ada di situ tuh semuanya juga kayak pas Pak Habibie cerita tentang Bu Ainun tuh kayak berkaca-kaca gitu. Ketika aduh udah deh, ini nih udah deh gue resign. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para konco, para sedulur, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Nah, para konco, The Blangkon TV kembali hadir nih. Saya akan mewawancarai lagi seorang presenter terkenal di salah satu televisi di Indonesia, televisi berita yang berwarna biru. Apa itu? Seperti baju saya. Nah, kita akan mewawancarai, ini fotonya di sini nih. Nah, Anda udah tahu siapa dia? Nah, kita akan mewawancarai Zakia Arfan. Siapa yang tidak mengenal, beliau sering nongol di televisi setiap pagi, siang, bahkan sore hingga malam. Kita akan ngobrol, sinau bareng dengan beliau, dan juga kita akan sedikit memberikan pertanyaan yang menggelitik buat beliau. Tentunya jangan lupa di channel ini, The Blangkon TV, belak-belakan no kontroversi. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share ya. Langsung kita temui Zakia Arfan. Nah, para konco, sekarang saya sudah bersama seorang presenter yang sangat dikenal di salah satu televisi swasta nasional terkenal, televisi berwarna biru. Saya juga nggak tahu televisi apa itu, mudah-mudahan semua kenal ya. Mbak Zakia Arfan, apa kabar Mbak Zakia? Alhamdulillah baik Mas Blangkon, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Mbak Zakia. Mbak Zakia Ya. sekarang pasti sibuk banget. Presenter, kegiatan-kegiatan off air, terus juga mungkin kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan mengurus suami. Waduh. Bagaimana sih Mbak Zakia nih pertama kali memutuskan untuk bergerak profesi sebagai jurnalis, profesi sebagai presenter tuh awalnya gimana sih Mbak Zakia? Memang cita-citakan dari dulu? Enggak sih. Dulu tuh bukan cita-cita jadi presenter. Biasanya kalau anak kecil bukan jadi jurnalis, sorry. Kalau anak kecil kayak jarang ya ditanya misalnya cita-citanya apa kalau udah besar. Mau jadi jurnalis kayak jarang ya Mas. Biasanya tuh dokter, pramugari, insinyur gitu kan. Dulu waktu kecil aku pengennya malah jadi, awalnya kalau nggak salah dulu pramugari. Karena gara-garanya suka kalau dia ke bandara terus ngelihat pramugari baru turun dari pesawat dengan seragamnya, dengan bawa koper, terus kayak terkesima gitu kan Mas Blangkon, kayak wah kok keren banget ya gitu. Pengen, biasalah cita-cita masih kecil gitu kan. Nanti besaran dikit pengen jadi dokter, besaran lagi pengen jadi psikolog. Waktu itu sebenarnya lebih tertarik ke psikologi, lebih tertarik pengen jadi ahli kriminolog karena keseringan nonton serial-serial. Iya, dulu suka banget Detektif Conan tuh, komik Jepang kayak gitu. Terus pengen banget ya pengen gitu. Tapi ya akhirnya memang namanya jalan hidup nggak ada yang tahu ya. Tiba-tiba kemudian kesana kesini berakhir di sini. Awalnya penasaran sih Mas, karena waktu itu temanku ada yang daftar di TV nasional berita satu-satunya saat itu ya, pelopor TV berita. Terus kemudian setelah akhirnya masuk dan ngejalanin yang tadinya iseng, malah jadi keterusan, malah jadi jatuh cinta gitu, malah seneng banget ternyata. Wah, dinamikanya, terus kemudian juga plus minusnya semuanya aku suka gitu lah. Ibaratnya banyak juga berpengaruh ke diri sendiri gitu. Jadi kayak aku yang tadinya pemalu jadi diajarin untuk bisa lebih berani, lebih yang introvert, mau nggak mau harus belajar gimana ketemu orang, menghadapi orang yang berbagai karakter gitu deh Mas Blangkon. Pokoknya banyak hal yang akhirnya membuat aku betah deh akhirnya di dunia jurnalis ini. Nah, Bro Konco. Jadi di segmen Sinau Bareng ini kita akan mengupas tuntas, dan saya sebagai orang kampung yang melihat orang cantik sama itu ingin banget belajar, siapa tahu nanti ada adik-adik saya, anak-anak saya pengen jadi presenter, saya dapat tips dari beliau. Tapi ada bisikan nih, pengen dibuka maskernya karena kita udah jaga jarak nih ya. Masa sih? Jarak, udah sekitar 1,5 meter, makasih bukan ya. Oke, sebentar. Orang juga pengen tahu sebenarnya Mbak Zakia pertama kali menjadi jurnalis itu pernah nggak sih ngeluh dan merasakan kalau wah kok ternyata
berat juga jadi jurnalis atau langsung begitu masuk Pastilah pertama langsung senang Mas, gitu? pastilah. Namanya bisa. juga adaptasi penyesuaian gitu kan. Apalagi apa namanya, aku nggak biasa yang kayak misalnya dapat shift tengah malam, terus udah kayak gitu berpanas-panasan ataupun juga bukan berpanas-panasan ini ya, dalam arti kita harus misalkan seperti banjir, menerobos ke banjir, ketika kebakaran kita ada di sana, di peristiwa-peristiwa di mana orang semua lari ketika ada peristiwa itu, kita harus mendekat, begitu loh. Jadi itu salah satu tantangannya. Terus ya mungkin nggak semua orang juga terpikir bahwa akan ada di situasi seperti itu kan Mas. Jadi memang awalnya pasti berat, awalnya pasti ada rasa kayak, aduh udah deh, ini nih udah deh, udah deh gue resign, pengen resign Sempat ada gitu. titik itu sempat. Pasti ada ya gitu kan, dengan segala hal yang ada di dunia ini gitu kan. Jadi tapi pada akhirnya ketika bisa melewati itu, ketika malah kita sukses gitu ya, dalam arti ketika ada tantangan kita bisa melewatinya, di situ justru membuat kita semakin merasa bahwa oh kalau kayak gini bisa, insya Allah ke depannya ya bisa lah gitu. Dan akhirnya mentalnya dengan sendiri terbentuk kan. Mental untuk kita sebagai jurnalis itu harus memiliki mental yang kuat, nggak bisa cengeng, nggak bisa dikit-dikit kita pantang menyerah gitu kan. Ketika kita mau mendapatkan berita, kita harus punya mental itu begitu. Bagaimana caranya bisa dapetin narsum ini? Bagaimana caranya kemudian bisa menembus narsum ini? Bagaimana kemudian caranya bisa mendapatkan berita ini? Kurang lebih kayak gitu. Mas Tapi Bangkok. memang dulu pertama kali kerja tuh di sini atau? Oh enggak, sebelumnya pernah. Aku pernah jadi kayak staf keuangan akuntansi gitu. Duduk di belakang meja. Iya, Oh. tapi nggak lama karena memang kayaknya memang bukan tipe orang yang senang di balik meja terus ngitungin duit orang. Kayaknya ini juga ya Mas ya. Itu orang sih gampang tapi duitnya rawan. Tapi duitnya sendiri nggak segini ya gitu, kok kayaknya bercanda Tapi gini gitu. Mbak Zakia, orang tua dulu kan menyekolahkan, kalau memang kerjanya bukan di jurnalis pasti kan jurusannya bukan jurnalis ya. Tadi kan dikatakan Mbak Zakia kerja sebagai di sebuah akuntan lah seperti itu di belakang meja. Orang tua ketika terjun ke jurnalis pertama dukung atau nggak usah aneh-aneh lah Zakia gitu? Alhamdulillah punya orang tua selalu suportif sama anak gitu. Yang penting positif, yang penting apa yang dikerjakan mereka tahu, mereka sih mendukung. Tapi memang awal-awalnya itu yang berat, yang namanya apalagi aku kan udah nggak ada mama ya sama papaku gitu. Aku manggilnya Abi. Dulu Abiku tuh awal-awal keberatannya kalau misalnya aku tiba-tiba pulangnya tengah malam. Terus kemudian juga kalau lebaran kan sering tugas gitu ya, arus mudik, arus balik. Nah, terus ditugasin pada saat hari H lebaran tuh awal-awal orang tua tuh kayak, kok tugas sih gitu, emang nggak bisa libur, memang nggak bisa cuti, ya bisa tapi kan semuanya juga pengen cuti, jadi kita harus gantian gitu kan. Awal-awal berat, tapi mungkin doa orang tua juga kali ya, karena suportif abiku tuh support sekali gitu, makanya mungkin juga di dunia ini aku terus enjoy, terus karir juga mungkin aku semakin oke gitu ya, meskipun dengan segala tantangan dan yang ada, ya alhamdulillah begitu. Nggak pernah protes sih, malah ujung-ujungnya bangga juga orang tua. Para konco. Jadi profesi kalau digelutin dari tadinya tidak suka bisa menjadi suka, menjadi jatuh cinta, dan juga bahkan menjadi prestasi sendiri Pak ya. Iya. Prestasi membanggakan orang tua, membanggakan semuanya, dan membanggakan orang yang di belakang layar. Iya, kayak cinta sama inilah ya, sama pasangan ya. Kadang-kadang benci sama cinta tuh kan tipis batasnya ya Mas. Pasangan nanti kita tanya. Nanti ada segmennya. Salah nih, udah ngasih pancingan duluan nih. Nah, tapi Mbak, dari orang tua sendiri memang sebenarnya pernah nggak sih ngomong sama Mbak Zakia, kamu cita-citanya saya sekolahkan ini untuk ini, itu nggak sih? Enggak. Benar demokratis orang tua. Iya. Karena orang tuaku prinsipnya gini, apa yang anak-anaknya ini ya mereka harus jalanin apa yang mereka suka, karena kan pada akhirnya yang akan ngejalanin kan mereka, bukan orang tua gitu. Kayak sekarang misalkan orang tuaku nggak ada, mungkin kalau misalnya aku menjalani apa yang orang tuaku inginkan, misalnya misalkan mereka punya spesifik, oh harusnya anakku jadi ini, terus aku mengikuti, terus aku nggak suka, terus sekarang bapakku nggak ada, terus siapa lagi yang mau aku senengin gitu kan, siapa lagi yang aku mau senengin, kan pada akhirnya kembali ke pilihan masing-masing. Selama seperti kayak papaku bilang, aku senang, itu positif dan memang baik buat aku, ya silakan gitu. Oke. Nah selanjutnya nih, selama menjadi jurnalis nih Mbak Zakia kan ya kita tahu ya, cakep, bersih. Pernah nggak sih Mbak ada orang-orang yang iseng sampai menggoda, sampai akhirnya fans sangat fanatik, ada juga yang sampai ya namanya orang mempesona pasti banyak disukai banyak orang. Apalagi di layar, di depan layar kan banyak sekali tuh Mbak orang yang pengen kenalan dan seperti itu. Pernah nggak sih Mbak ada pengalaman lucu gitu? Pengalaman lucu.
lucu nggak lucu ada sih, ada apa namanya manusia ya. Kadang-kadang nggak usah di depan layar, yang nggak di layar aja asal bening dikit pasti ada aja yang godain Saya gitu enggak, ya. saya Nggak, ini baik kok Mas Blangkon tuh baik sangat apa namanya, aduh pokoknya udah luar ini deh, nggak ada duanya. Tapi bagaimana cara Mbak Zakia menyikapi fans-fans yang kayak gitu, Mbak? Aku waktu itu pernah sekali ada kejadian Mas, jadi di sosial media gitu ya, dia suka DM. Terus kemudian di DM itu ngomongnya ngaco deh, dia merasa aku tuh pacar dia atau gimana. Jadi agak Sampai segitunya ya? sedikit halu, iya. Sampai dia pernah nyamperin beberapa kali ke kantor. Nyamper ke kantor? Iya, sampai waktu itu untungnya security di kantor tuh kan proaktif ya. Kalau mereka melihat ada orang yang nggak biasa, misalnya jemput aku atau siapa, mereka nanya, Mbak ini ada yang cari namanya ini, Mbak ada janjian nggak? Aku bilang nggak ada gitu. Beberapa kali misalnya kayak dikirimin barang-barang dari mulai makanan atau apapun begitu. Akhirnya tapi aku nggak berani juga terima ya Mas ya, takut ada jampe-jampenya, jadi aku nggak berani gitu. Tapi kalau sopan sih sebenarnya ya, kalau orang biasa juga ada kan yang mereka sopan ngasih tahu bahwa Mbak aku senang nonton Mbak di TV gitu, aku senang program Mbak yang bawain gitu ya. Aku sebenarnya ya senang, welcome gitu, maksudnya terima kasih atau apa. Tapi kalau cara-caranya sudah mulai agak menakutkan, ya itu juga aku sih menghindar sih sejauh ini. Biasanya aku blok aja kalau di sosial media. Saya setuju. Jadi meskipun di layar kelihatannya nongol terus, dikagumi banyak orang, ya pasti juga akan banyak orang yang ngikutin sampai segitunya. Bahkan waktu itu kejadian itu berapa lama tuh? Dia ngikutinnya prosesnya itu berapa lama? Kayak sempat berapa tahun gitu Mas. Jadi setiap aku blok nanti dia bikin lagi dengan akun orang yang sama. Kayaknya aku yakin orangnya sama karena cara ngomongnya, cara bahasanya orang yang sama, dan dia kayaknya agak halu. Jadi dia ngerasa kayak aku tuh pacarnya atau gimana gitu. Terus katanya aku mengkhianati dia lagi. Aku nggak ngerti gitu. Tapi mungkin jangan-jangan memang dulu cinta yang tidak tersampaikan bisa jadi lah. Enggak lah, kayaknya enggak deh. Aku udah tahu orangnya kelihatan kayak enggak deh gitu. Nah, sekarang kalau Mbak Zakia ngelihat sekarang nih potensi anak muda sekarang, milenial sekarang ini kan orang pada pengen banget ke layar, pengen banget siaran. Sebenarnya kan untuk menjadi seorang presenter tuh katanya memang harus cantik, glamor. Tuh benar nggak sih Mbak? Enggak lah, kata siapa Mas? Enggak lah. Yang mau cantik tapi kalau nggak ada isinya sama aja bohong ya dong. Tapi memang kan kalau untuk TV itu kita punya persyaratan kamera face. Tapi kamera face itu bukan berarti cantik yang gimana gitu, tapi memang menarik begitu di kamera. Menarik itu kan relatif ya Mas ya. Mungkin si A cantik menurut kita belum tentu menurut si B cantik seperti itu, atau ganteng menurut kita belum tentu menurut orang lain itu ganteng. Itu relatif, tapi paling nggak kita melihat enak di layar, kemudian juga dia tuh luas gitu kan. Dan aku rasa juga sekarang semua orang punya cita-cita untuk tampil, memberikan influence yang baik, nggak cuman wadahnya tuh nggak cuma TV aja sih. Benar. Malah sekarang ini udah agak bergeser ya. Lebih orang tuh lebih seneng nonton YouTube kayak sekarang, kayak channelnya Mas Blangkon gitu kan. Ganteng nggak? Ini udah jadi presenter makanya belajar sama Mbak Zakia ini. Udah mencukupi persyaratan. Kalau tadi dibilang harus ganteng nggak juga. Yang penting jelas gitu kan. Kalau aku ngeliat malah sekarang udah mulai bergeser Mas ya. Bukan berarti TV ditinggalkan. TV tetap punya punya penontonnya sendiri, tetap ada marketnya sendiri, tapi memang mungkin milenial ini justru yang lebih unik dan antik, yang mengubah banyak hal sistem di dunia ini ya, itu milenial kan. Dimana sekarang orang lebih senang nonton YouTube ya kan, lebih senang liatin gadget, berita aja lebih senang mungkin nyari di online atau mungkin di channel-channel sosial media gitu, kayak di channelnya Mas Blangkon. Mas Blangkon ini aku juga kemarin sempat lihat-lihat juga, wah ini lengkap juga nih, ada biasanya hot issue muncul kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi kesempatannya sekarang malah luas menurut aku dibandingin mungkin 10 tahun yang lalu, di mana kita harus berjibaku gimana bisa masuk ke TV, di lapangan dulu sampai ke layar itu kan nggak mudah ya Mas. Nggak semua orang jalurnya lapangan kemudian masuk di depan layar di studio gitu untuk siaran. Tapi sekarang malah ya udah bisa create sendiri, kenapa enggak gitu. Yang penting kita tahu, oh kita minatnya kemana, apa yang mau dikembangin, kira-kira masyarakat suka seperti apa, latih diri kita sering-sering, bikin deh channel YouTube kayak Mas Blangkon, ya kan? Iya dong. Tuh, itu ilmu dari Mbak Zakia nih. Orangnya humble banget ya. Humble. Selalu memberikan informasi. Karena dia tuh, wow, kelasnya tuh, saya tuh sampai mau mandang itu jadi takut. Takut jatuh cinta. Nah, Mbak Zakia, perjalanan sebagai jurnalis, sebagai presenter, yang paling berkesan selama ini. Saya lihat kemarin beberapa kali mewawancara banyak tokoh lah. Salah satunya almarhum B.J. Habibie, itu sangat luar biasa lah beliau. Pak Habibie luar biasa. Yang dipetik dari wawancara
Mbak Zakia tuh deket sama beliau pas wawancara dalam 1 jam 2 jam itu deket sama beliau? Hikmah maksudnya pelajaran dari Pak Habibie gitu ya. Pak Habibie tuh aku ngelihat, salah satu narasumber yang menurut aku memang pinter ya Mas. Orang pinter tuh beda ya. Ketika kita ngobrol tuh isinya, kemudian cara dia membuat kita jadi punya point of view yang berbeda gitu kan. Mungkin kalau misalnya kita cuma ngomong YouTube, orang tahu YouTube itu isinya konten gini-gini, tapi dia bisa mengulik dari algoritma YouTube itu seperti apa misalnya gitu. Ini seperti ini. Kurang lebih Pak Habibie itu kurang lebih contohnya kayak gitu. Ketika kita bicara di balik layar misalkan ngobrol, dia bisa membuat kita kayak ternyata begini. Ini tuh begini. Jadi kayak banyak hal baru, wawasan baru yang kita dapat dari Pak Habibie. Orangnya sangat baik sekali Pak Habibie itu dengan siapapun aku ngelihat tidak pernah memandang bahwa saya misalnya pernah menjadi presiden, saya adalah ini ya, saya adalah itu, tidak gitu. Humble, semua orang panggil saya Eyang seperti itu. Tapi yang tentunya paling pelajaran paling berharga yang saya petik, dan saya yakin semua juga pasti sudah tahu tentang cintanya dengan Ibu Ainun ya. Itu ketika berbicara dengan Pak Habibie, nggak bisa dipungkiri gitu ya, dengan tatapan matanya, kemudian ekspresi kesedihannya. Itu salah satu wawancara di mana aku pas wawancaranya ikutan nangis, dan semua kru yang ada di situ tuh semuanya juga kayak pas Pak Habibie cerita tentang Bu Ainun tuh kayak berkaca-kaca gitu. Ketika dia cerita, saya ingat saya tanya Pak Habibie apa sih sebenarnya yang dirindukan dari bulan Ramadan gitu. Saya ingat dia langsung jawabnya, saya jawab jujur gitu. Oh iya silakan Pak gitu. Ibu Ainun, dia bilang. Dan saat itu nada suaranya agak sedikit bergetar, matanya berkaca-kaca. Dan dia bilang, saya rindu segalanya tentang Bu Ainun. Saya rindu marahnya, dia bilang. Karena Bu Ainun mungkin sering mengingatkan dia gitu. Kan namanya perempuan ya Mas, kadang-kadang kita kalau di rumah tangga, dia bawel ya perempuan gitu ya. Apa aja diomongin. Ternyata itu yang dirindukan oleh Pak Habibie terhadap Bu Ainun. Terus juga bagaimana saat-saat waktu itu Bu Ainun mau operasi waktu itu, Pak Habibie bilang, saya suka asistennya itu. Terus kemudian di tengah dia sudah mau masuk ruang operasi, dia masih sempat ingat dengan Pak Habibie, ngingetin asistennya, jangan lupa Bapak itu ada minum obat, saya udah tulis surat ininya segala macam. Itu ketika saya sampai merinding waktu itu, dia merinding nih sekarang. Saya waktu mendengar itu kita semua tuh diam, dan ketika selesai take itu semua tuh kayak langsung kayak diem berkaca-kaca gitu. Jadi bukan Pak Habibie aja, kita yang mendengar kayak luar biasa ya. Maksudnya tidak banyak, mungkin apalagi di zaman sekarang ya Mas ya, orang yang masih memiliki cinta terhadap pasangan sebesar itu, memiliki komitmen tinggi terhadap pasangan sebesar itu. Jadi itu pelajaran yang memang harus kita ambil dari Pak Habibie, salah satu yang penting untuk kita ambil gitu, bahwa komitmen, saya yakin Pak Habibie juga naik turun dengan Bu Ainun, tapi bagaimana bisa menjaga komitmen. Cinta itu kan katanya harus dipupuk, harus terus disiram gitu. Nah itu tadi cerita tentang kedekatan, bagaimana lah membangun inspirasi dari narasumber ya. Iya. Dari seorang Habibie. Setiap narasumber pasti punya ini sih Mas ya, pasti ceritanya berbeda, dan ada hal-hal yang kita kagumi. Tidak heran mereka tuh jadi sebuah sosok gitu kan, yang dikenal. Pasti mereka ada cerita di balik dari sosok mereka tuh yang memang membuat kita selalu terkagum-kagum gitu. Kalau diam, orang nggak kenal, terus aku duduk diam, kata orang-orang nggak berani nyapa karena disangka aku galak, sombong gitu. Zakia kan sudah berkeluarga juga nih Pak Konco. Nah iya. Jadi jangan kecewa nih. Atau nggak ya, kalau ini gagal ya cari yang lain misalnya gitu.